Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqona jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ta'lim Muta'allim Thariqat Ta'allum karya Al-Imam Al-Jarnuji rahimahullahu ta'ala. Masuki pembahasan baru, fasal tentang memilih ilmu, guru, dan teman belajar. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wasyariki wathibati. Fasal tentang memilih guru dan teman. Wa yambagi li talibil ilmi, dan sepatutnya bagi penuntut ilmu ayyakhtara min kulli ilmin ahsanahu, untuk memilih dari setiap ilmu yaitu bagian yang terbaik. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali, dan memilih apa yang dibutuhkannya untuk urusan agamanya saat ini. Thumma ma yahtaju ilaihi fil mali, lalu apa yang dibutuhkannya untuk di akhirat. Kalimat ini memberikan gambaran penting kepada penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu tidak boleh mempelajari semua ilmu secara sembarangan, tetapi harus memilih yang paling baik, baik dalam kualitas, manfaat, maupun kelayakan untuk diamalkan. Ilmu yang langsung dibutuhkan untuk memperbaiki agama dan amal saat ini perlu diutamakan, seperti ilmu fikih dasar, akidah, dan ilmu adab. Setelah itu barulah mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan persiapan akhirat, seperti ilmu hati, ilmu juhud, ikhlas, dan lain sebagainya. Wa yuqaddamu ilmu tauhidi wal ma'rifati, dan hendaknya ilmu tauhid dan ilmu ma'rifah didahulukan. Wa ya'rifullaha ta'ala bid-dalili, dan seseorang harus mengenal Allah Ta'ala dengan dalil atau bukti. Fa inna imanal muqalladi, karena sesungguhnya iman seseorang yang hanya ikut-ikutan atau tanpa dalil, wa in kana sahihan indana, meskipun dianggap sah menurut para ulama, lakin yakunu athiman bitarkil istidlali, namun tetap saja dilakukan dengan meninggalkan penggunaan dalil atau argumen rasional. Kalimat ini memberikan urgensi mendahulukan ilmu tauhid dan mengenal Allah dengan dalil, terutama bagi para penuntut ilmu agama. Ilmu tauhid harus diprioritaskan dan keimanan sebaiknya dibangun di atas pemahaman terhadap dalil. Iman taklid hukumnya syah, tetapi kurang kuat dan tidak ideal. Seseorang penuntut ilmu
dituntut untuk beriman secara sadar, bukan sekadar warisan. Wa yakhtarul atiqa dunal muhdatsati, dan hendaknya ia memilih atau mengikuti ajaran yang lama atau ajaran klasik, bukan yang baru dalam agama. Qalu, mereka berkata, alaikum bil atiki wa iyyakum wal muhdatsati. Peganglah yang lama dan jauhilah hal-hal yang baru atau hal-hal yang diada-adakan. Wa iyyaka an tashtagilla bihadzal jidali. Dan berhati-hatilah, jangan engkau sibukkan dirimu dengan perdebatan. Alladzi dhahara ba'da inqiradi al-akabiri minal ulama, yang muncul setelah wafatnya para ulama besar atau ulama terdahulu. Fa innahu yub'idu anil fikhi, karena sesungguhnya ia menjauhkan dari pemahaman agama. Wa yudayyi'ul umra, dan menyia-nyiakan umur. Wa yurithul wahsyata wal adawata, dan menimbulkan keterasingan serta permusuhan. Wa huwa min asyratis saati wartifa'il ilmi, dan ini termasuk tanda-tanda kiamat dan lenyapnya ilmu. Wa afiqhu kadza wurida fil hadis, maka pahamilah demikian disebutkan di dalam hadis. Kalimat ini mengandung peringatan penting tentang memilih jalur keilmuan yang benar, serta menjauhkan diri dari perdebatan yang tidak bermanfaat. Nasihat ini mengajarkan agar penuntut ilmu memilih jalur ilmu yang bersih dari kontroversi yang sia-sia, kembali kepada warisan ulama terdahulu, dan menjaga adab ilmu. Jangan sampai terjerumus dalam debat kusir yang menghabiskan umur, menghilangkan keberkahan ilmu, dan menyulut permusuhan. Ikutilah jalan ulama-ulama salaf dengan hati yang tulus dan niat yang bersih. Amma ikhtiyarul ustadzi, adapun memilih guru, fayambagi ayyakhtaro, maka sepatutnya seseorang memilih guru al-a'lama, yang paling berilmu, wal awra'a, dan yang paling waro'. Waro' bermakna takwa dalam menjauhi subhat dan maksiat. Wal asanna, dan yang paling tua atau paling berpengalaman. Kama ikhtara Abu Hanifata rahmatullahi alaihi Hammad bin Sulaiman, sebagaimana Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala memilih guru yaitu Hammad bin Sulaiman. Ba'da ta'ammuli wat tafakkuri, ba'da ta'ammuli wat tafkiri, setelah perenungan dan pemikiran yang mendalam. Qala, beliau berkata, wajadtuhu syaikhan waquran haliman saburon fil umur. Aku mendapati seorang guru yaitu Hammad bin Sulaiman, seorang syekh yang berwibawa, santun, dan sabar dalam menghadapi perkara-perkara. Paragraf di atas menjelaskan tentang adab memilih guru atau pembimbing dalam menuntut ilmu. Penekanan diberikan pada 3 kriteria utama. Pertama, yaitu yang paling berilmu. Yang kedua, yang paling warok.
dan yang ketiga yang lebih tua atau berpengalaman. Imam Abu Hanifah menjadi contoh utama. Beliau tidak sembarangan dalam memilih guru. Beliau memilih Hammad bin Sulaiman setelah perenungan yang matang dan mendapati bahwa beliau adalah seorang guru yang berwibawa, lembut, dan sabar. Sifat-sifat penting dalam mendidik murid. Waqala, dan beliau berkata, Sabatta inda Hammad bin Abi Sulaiman fanabatta. Aku menetap, yaitu belajar dengan tekun di sisi Hammad bin Sulaiman, maka aku pun tumbuh atau berkembang dalam ilmu dan keutamaan ilmu. Kalimat ini mengandung pelajaran moral penting. Kebersihan dan kemajuan dalam ilmu tidak datang secara instan, tetapi dengan kesabaran, ketekunan, dan memilih guru yang tepat. Wa qala Abu Hanifah rahmatullahi alaihi, dan Abu Hanifah semoga rahmat Allah tercurah kepadanya, dan beliau berkata, Sami'tu hakiman min hukama'i Samarqanda qala, aku mendengar seorang bijak dari kalangan kota Samarkand, dan beliau berkata, Inna wahidan min talabatil ilmi syawaroni fi talabil ilmi. Sesungguhnya salah seorang penuntut ilmu meminta nasihat kepadaku tentang menuntut ilmu. Wa kana qad azama 'ala adh-dhahabi ilal Bukhara li talabil ilmi. Dan dia telah bertekad untuk pergi ke Bukhara guna menuntut ilmu. Abu Hanifah adalah imam besar dalam mazhab Hanafi. Ia mengutip ucapan seorang bijak dari Samarkand, salah satu kota besar di Asia Tengah yang dikenal dengan tradisi dan keilmuannya. Kisah ini menggambarkan pentingnya musyawarah sebelum mengambil keputusan besar, seperti memilih tempat menuntut ilmu. Kota ini merupakan pusat peradaban dan ilmu di dunia Islam klasik. Bukhara juga sangat terkenal sebagai tempat tumbuhnya ulama besar seperti Imam Al-Bukhari. Wa hakadha yanbaghi ayyushawira fi kulli amrin. Demikian pula seharusnya seseorang bermusyawarah dalam setiap urusan. Fa inna Allah Ta'ala amara rasulahu alaihi salatu wassalam bil musyawarati fil umuri. Karena Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah dalam segala urusan. Walam yakun ahadun afdonna minhu. Padahal tidak ada seorang pun yang lebih cerdas atau pandai daripadanya atau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adzalika amira bil musyawarati. Namun demikian beliau tetap diperintahkan untuk bermusyawarah. Wa kana yushawiru ashabahu fi jami'il umuri. Dan beliau biasa bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam segala urusan. Hatta hawaijil baiti, bahkan sampai pada urusan kebutuhan rumah tangga. Kalimat di atas menjelaskan bahwa musyawarah merupakan prinsip penting dalam Islam, bukan hanya untuk pemimpin, tapi juga bagi setiap orang dalam kehidupannya. Dalil Al-Quran untuk ini ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kalimat ini mengajarkan bahwa musyawarah adalah sunnah para rabi,
tanpa kecerdasan dan alat penting untuk hidup yang bijak. Jika Nabi saja bermusyawarah, apalagi kita yang penuh kekurangan. Qala Aliun karramallahu wajhahu. Ali berkata, semoga Allah memuliakan wajahnya. Mahalakal imru'un ammusyawarati. Tidak akan binasa seseorang karena bermusyawarah. Kila, dikatakan, annasu rajulun tamun wa nisfu rajulin wala syai'a. Manusia itu ada 3 macam. Orang yang sempurna, setengah orang, dan bukan apa-apa. Artinya ada orang yang sempurna, ada orang yang setengah sempurna, dan ada orang yang bukan dianggap apa-apa. Farrajulu man lahu ra'yun so'ibun wa yushawirul uqala. Maka orang yang sempurna itu adalah yang punya pendapat yang tepat dan mau bermusyawarah dengan orang-orang bijak. Wa nisfur rajuli man lahu ra'yun so'ibun lakin la yushawiru au yushawiru wala ra'yalah. Dan orang yang setengah sempurna itu adalah yang mempunyai pendapat yang tepat tapi tidak mau bermusyawarah, atau suka bermusyawarah tapi tidak punya pendapat. Wala syai'a man la ra'ya lahu wala yushawir. Dan orang yang dianggap bukan apa-apa atau tidak memiliki nilai adalah orang yang tidak punya pendapat dan tidak pula bermusyawarah. Nasihat ini mengajarkan bahwa ilmu dan musyawarah harus berjalan bersama. Kesempurnaan akal bukan hanya pada isi kepala, tapi juga pada kemauan mendengarkan dan berdiskusi. Siapa yang merasa cukup sendiri tanpa bermusyawarah, berpotensi besar terjatuh pada kesalahan. Wa qala Ja'far as-Shadiq, dan berkata Ja'far as-Shadiq li Sufyan ats-Tsauri, kepada Sufyan ats-Tsauri, syawir fi amrik, bermusyawarahlah dalam segala urusan. Alladzina yakhshawnallaha ta'ala, dengan orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Fatalabul ilmi, maka mencari ilmu min a'lal umuri wa as'abiha, termasuk urusan yang paling mulia dan paling sulit. Fakanatil musyawaratu fihi, dan bermusyawarahlah di dalamnya, ahamma wa aujaba, lebih penting dan lebih wajib. Musyawarah dengan orang bertakwa adalah kunci keselamatan dalam mencari ilmu. Karena ilmu adalah jalan berat dan tinggi, maka memilih arah dan cara perlu pendapat dari orang-orang yang ilmunya disertai ketundukan kepada Allah. Ini adalah etika adab mencari ilmu yang diwariskan para ulama klasik. Qala al-Hakimu rahmatullahi alaihi, berkata orang bijak, semoga rahmat Allah tercurah atasnya. Idza dhahabta ilal Bukhara, jika engkau pergi ke kota Bukhara, fala ta'jal fi ikhtilafi ilal a'immati, maka janganlah terburu-buru menghadiri majelis-majelis para imam atau para guru. Wamkuth syahraini, dan tinggallah di sana selama 2 bulan, hatta tata'ammala wahtarul ustadzan, sampai engkau mempertimbangkan dengan baik dan memilih seorang guru.
Fa innaka in dhahabta ila alimin, karena jika engkau pergi kepada seorang alim, wa bada'ta bisabqi indahu, dan memulai pelajaran dengannya, farubbama la tu'jibuka darsuhu, bisa jadi pelajarannya tidak membuatmu senang atau tidak cocok denganmu, fatajrukuhu, lalu engkau meninggalkannya, fatadhhaba ila akhara, kemudian pergi kepada guru yang lain, fala yubaraku laka fit ta'allumi, maka tidak akan diberkahi bagimu dalam menuntut ilmu. Jangan tergesa-gesa memilih guru, amati dan renungi dulu, karena guru bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi penuntun hidup. Keberkahan ilmu terletak pada istiqamah dan adab dalam belajar, bukan pada banyaknya guru yang dilompat-lompati atau yang diguruinya. Fata'ammal fi syahraini fi ikhtiyaril ustadzi, maka renungkanlah selama 2 bulan dalam memilih guru. Wasyawir, dan bermusyawarahlah dengan orang-orang bijak, hatta la tahtaja ila tarkihi wa i'radi anhu, agar engkau tidak perlu meninggalkannya dan berpaling darinya. Wa tathabbut indahu, maka engkau akan menetap atau mantap bersamanya, hatta yakuna ta'allamuka mubarakan, hingga belajarmu menjadi penuh berkah. Wa tangtafi'a bi'ilmika katsiran, dan engkau bisa banyak mengambil manfaat dari ilmumu. Kalimat di atas menjelaskan bahwa pilihlah guru dengan pertimbangan yang matang. Bermusyawarahlah sebelum memulai belajar. Ketetapan dalam belajar akan menghasilkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.